Saudara-saudari yang terkasih, sengaja saya menyampaikan renungan Natal di awal dengan maksud agar bisa menjadi salah satu referensi atau rujukan permenungan dari sekian banyak renungan yang ada yang bisa kita temukan di media sosial ataupun di mana saja untuk mempersiapkan diri menyambut perayaan Natal nanti. Sudah berapa kali dalam hidup kita merayakan Natal? Semakin tua, semakin seringlah kita melewati masa Natal dan merayakannya. Seiring perjalanan waktu, apakah Natal yang kita rayakan semakin bermakna seiring dengan kematangan usia kita? Pernahkah dalam hidup kita menjumpai sebuah perayaan Natal yang begitu mengesankan? Mengesan secara kasat mata, perayaan misa Natal yang meriah, khotbah yang begitu menyentuh, kur yang begitu bagus, pesta Natal yang mengembirakan. Bicara soal pengalaman merayakan Natal, tentu bukanlah soal kesan, namun akhirnya juga soal pesan, yakni bermakna apakah Natal tersebut bagi hidupku. Semua kesan indah tentang Natal ada kalanya menguap begitu saja, tanpa ada yang membekas sedikit pun. Namun ada juga kesan yang membawa pesan, menyemangati hidup, mendorong untuk menjadi lebih baik, mengobarkan semangat, dan bisa saja pesan itu selalu berbeda dari Natal yang satu ke Natal yang lain. Natal tahun lalu bisa saja memberi pesan pertobatan. Tahun ini bisa saja berbeda. Natal membawa pesan semangat pantang menyerah. Natal berikutnya membawa pesan personal tentang pengharapan, dan demikian seterusnya. Itu semua tergantung dari situasi hidup, disposisi batin yang bersangkutan. Namun, apapun kesan dan akhirnya pesan yang dimiliki, semuanya akan terhubung pada satu kenyataan, yakni Allah yang menjelma menjadi manusia atau yang sering disebut peristiwa inkarnasi. Penjelmaan Allah menjadi manusia adalah kenyataan yang tidak pernah bisa memisahkan pengalaman apapun tentang Natal. Dengan kata lain, peristiwa Allah menjadi manusia menjadi sumber yang mendasari pengalaman-pengalaman begitu banyak orang akan peristiwa Natal. Dengan demikian, pesan Natal akhirnya menjadi sangat personal yang menyangkut transformasi kehidupan beriman seseorang. Merayakan perayaan Natal bersama dalam gedung gereja yang sama, mendengarkan bacaan dan khotbah yang sama, menerima ekaristi yang sama pula, mendengarkan kur yang indah, sama juga, duduk di bangku yang sama. Pesan Natal bagi masing-masing belum tentu sama, karena masing-masing bisa diubah, ditransformasi sesuai dengan disposisi batin dan kehidupan iman masing-masing. Peristiwa Natal yang adalah peristiwa inkarnasi, Allah menjelma menjadi manusia, merupakan perayaan inisiatif Allah dalam mengasihi manusia, dan bukan inisiatif manusia dalam mengasihi Allah. Ketika berbicara tentang kasih Allah, betapa sering kita menjadikan Allah sebagai objek. Padahal Allah adalah subjek yang mengasihi kita. Benar bahwa mengasihi Allah dengan segala kekuatan dan dengan akal budi merupakan hukum utama dan pertama. Namun, di atas itu semua masih ada satu hal yang tak boleh dilupakan, yakni rahmat, yaitu kasih cuma-cuma dari Allah. Perintah untuk mengasihi Allah tersebut
didasarkan pada diri kita yang lebih dulu dikasihi oleh Allah. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Maka tugas seluruh umat beriman dalam perayaan Natal adalah menerima rahmat Allah yang telah mengasihi kita dengan penuh syukur karena kita lemah, kita yang rapuh dan berdosa ini begitu berharga di hadirat Allah, sehingga Ia mengutus putranya ke dunia untuk menyelamatkan kita. Lalu bagaimana memahami peristiwa inkarnasi tersebut? Kardinal Cantalamessa saat memberikan refleksi Advent di hadapan Paus dan Kuria Roma pada Advent ketiga tahun yang lalu mengungkapkan bahwa kerendahan hati merupakan kunci untuk memahami peristiwa penjelmaan Allah menjadi manusia. Ketika Yesus bersabda, "Belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa kerendahan hati adalah sesuatu yang sangat mendasar dan sangat esensial dalam kehidupan. Kerendahan hati tidak terletak dalam diri orang yang mau melakukan hal-hal yang kecil, remeh, dan sederhana. Karena bisa saja orang mau melakukan hal-hal kecil, remeh, dan sederhana, namun tidak juga menjadi rendah hati. Kerendahan hati juga tidak berarti merasa kecil, karena ada bahaya justru merasa kecil untuk sebuah kesombongan diri. Juga tidak terletak pada perencanaan yang kecil, yang sederhana, karena orang bisa saja berencana demikian tanpa mempercayainya. Kerendahan hati terletak pada kemauan untuk menjadi kecil, karena kasih, karena ingin mengangkat yang lain lebih tinggi, atau ingin meninggikan orang lain, dan bukan diri sendiri. Kerendahan hati demikian itu hanyalah milik Allah. Dia yang adalah Allah mau menjadi manusia karena kasih, karena ingin mengangkat derajat kemanusiaan kita yang telah dinodai oleh dosa. Saudara-saudari yang terkasih, sebentar lagi kita merayakan Natal. Secara pribadi saya ingin mengambil pesan Natal bagi hidup saya, entah apapun kesan-kesan yang akan saya jumpai dalam perayaan Natal nanti. Semoga kesan tersebut bisa membawa pesan kepada saya bahwa kerendahan hati adalah kunci untuk menerima kehadiran Allah. Semoga saudara-saudari pun mulai mempersiapkan diri dari sekarang, disposisi batin untuk menyambut Dia, apapun kesan dan pesan yang ingin direfleksikan. Dengan demikian, Natal selalu punya makna yang selalu menguatkan dan membaharui kehidupan kita. Selamat mempersiapkan Natal. Tuhan memberkati.